kita dari kelompok Microvita Realm. Saya bernama Olivia Rahmadani. Dan saya Dinda Ayu Kusuma Wardani. Dan saya Nabila Sri Soleha. Di sini kelompok kita akan melakukan eksperimen dengan tema makhluk hidup. Di bumi kita banyak sekali makhluk hidup. Selain ada manusia, hewan, kuman, tumbuhan, ada juga mikroorganisme. Pada eksperimen yang akan kita lakukan, kita akan menguji adanya mikroorganisme yang ada di dalam ragi. Bagaimana presentasinya? Bagaimana eksperimennya? Kita lihat video berikut ini. Ini adalah alat-alat dan juga bahan-bahan untuk membuktikan mikroorganisme yang ada pada ragi. Berikut adalah bahannya. Di sini ada ragi untuk tempe dan juga ragi untuk tape dan ragi vermipan. Dan juga ada air mineral dan juga air gula. Dan untuk barangnya ada beberapa gelas plastik. Pertama-tama, saya akan menggunakan ragi vermipan untuk eksperimen hal ini. Saya menggunakan air mineral dan juga air gula. Saya akan menuangkan air mineral ke dalam gelas dan juga air gula ke dalam gelas. Selanjutnya, saya akan menuangkan ragi vermipan ke dalam gelas. Lalu kita akan mengaduknya. Setelah itu kita harus menunggunya beberapa saat. Nah teman-teman, jadi ini adalah hasil dari ragi vermipan yang dicampur dengan dua air yang berbeda. Yang di kiri adalah air mineral, yang kanan adalah air gula. Nah ini ada sedikit perbedaan dari air mineral dan air gula. Jadi air gula lebih banyak busanya dibandingkan air mineral. Ini disebabkan karena ragi lebih aktif di air gula karena ada makanannya. Jadi gula ini adalah makanan bagi raginya itu. Jadi lebih bereaksi atau lebih berbusa di air gula. Nah, jadi mikroorganisme yang ada pada kedua gelas itu dinamakan organisme Saccharomyces cerevisiae. Nah, kenapa mikroorganisme itu ada di dalam kedua gelas? Karena keduanya itu berasal dari ragi yang sama. Jadi hanya reaksinya saja yang berbeda. Di air gula itu lebih berbusa karena gula itu adalah makanannya, dan di air mineral itu busanya lebih sedikit. Yang kedua, saya akan menggunakan ragi tape. Dan yang pertama-tama kita menuangkan air mineral. Yang kedua, kita menggunakan air gula. Dan kita akan mencampurkan dengan ragi tape. Dan sama seperti tadi, yaitu diaduk dulu. Dan yang kedua kita tutup. Nah, jadi ini adalah hasil dari ragi
tape NKL apabila dicampurkan dengan kedua air yang berbeda. Yang pertama ada air mineral. Jadi reaksinya, aktivitasnya itu memang sangat sedikit ya, hampir tidak ada gelembung. Alasannya di air mineral itu tidak ada gulanya dan mikroorganisme tidak mendapatkan makanan untuk melakukan fermentasi. Jadi hanya beberapa mikroba yang mungkin aktif sedikit, tetapi tidak cukup untuk menghasilkan busa. Nah, kalau yang air gula ini terbentuk gelembung, jadi sedikit ada aroma fermentasinya juga dan raginya tuh tampak sedikit lebih hidup ya teman-teman. Nah, lalu mikroorganisme yang ada pada keduanya itu adalah Saccharomyces dan juga Lactobacillus mulai melakukan fermentasi di keduanya. Jadi menghasilkan gas CO2 sehingga muncul sedikit reaksi. Pada yang gula ini tadi ada sedikit gelembung, tapi yang menggunakan air mineral itu reaksinya kurang karena tidak ada gulanya. Yang terakhir, saya akan menggunakan ragi tempe. Langkahnya sama seperti langkah-langkah pada sebelumnya ya. Dan kita akan memasukkan raginya. Lalu kita akan mengaduk. Dan terakhir kita harus menunggu untuk reaksinya. Nah teman-teman, jadi ini adalah hasil dari ragi tempe apabila dicampurkan dengan air. Nah jadi perbedaannya itu hampir tidak ada perubahan atau hampir tidak ada perbedaan ya. Yang air mineral ini tidak ada gelembung karena jamur tempe tidak aktif hanya dengan air. Jadi mereka itu membutuhkan kedelai, jadi membutuhkan tumbuhan yang hidup. Kalau yang air gula juga sama, busanya itu sedikit, hampir tidak muncul busa atau gelembung karena jamurnya itu tetap pasif. Jadi jamur tempe tidak memakan gula sederhana seperti ragi roti. Jadi jamur tempe itu juga tidak menghasilkan CO2 sebagai produk fermentasi. Jadi mereka hanya tumbuh jika ada kedelai yang sudah dimasak atau ditiriskan. Nah ini teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini, tidak ada perubahan atau reaksi, tapi ada mikroorganisme yang ada di dalamnya. Mikroorganisme yang ada pada kedua gelas ini itu sama karena menggunakan ragi yang sama, dan mikroorganismenya itu yaitu Rhizopus oligosporus dan juga Rigopus oryzae. Kami dari kelompok Microvitariums yang beranggotakan saya Olivia Rahmadani, Saya Dinda Ayu Kusumawardani, Saya Nabila Sri Soleha mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.